semuanya, apa kabar? Puji Tuhan kita dapat kembali lagi dalam ibadah online service Master Plan Youth. Puji Tuhan ibadah kali ini kita dilayani oleh Kak Yonatan Rapa dengan tema Joseph's Hit the Brakes. Jangan lupa untuk siapin Alkitab dan buku catatannya ya geng, supaya kita dapat mencatat dan kembali mengingat firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke ibadah kita lebih dalam lagi, ada beberapa pengumuman yang akan aku sampaikan. Yang pertama, EHF kita masih dilaksanakan via Zoom meeting ya guys. Untuk linknya nanti akan di-share di grup WhatsApp Master Plan. Untuk kalian yang belum join, kalian bisa tanya ke kakak-kakak Master Plan ya. Yang kedua, untuk kalian yang rindu memberikan persembahan dan rindu untuk mengembalikan persepuluhan, kalian bisa mengirim atau mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca ya guys. Atau juga kalian bisa men-scan barcode yang tertera di layar kaca. Yang ketiga, untuk minggu depan, ibadah kita akan dilayani oleh Kak Radarini ya guys, dengan tema When the Mighty Fall, Samson. Oke, segitu dulu pengumuman dari aku. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Dan ya, selamat beribadah. Shalom teman-teman Master Plan Youth. Selamat hari Minggu, happy Sunday buat kita semua dimanapun kalian berada. Teman-teman sehat-sehat semua, kita siap untuk ibadah. Kita mau memuji, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar banyak di ibadah pada hari Minggu ini. Tapi sebelumnya aku mau ajak teman-teman buat nyanyi satu pujian. Kita terus keluar. Let's go. Panjang
tiada Tuhan seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia rela mati untuk kita semua, dia rela turun ke dunia untuk jadi manusia. Dia rela buat sama kayak kita, padahal kita ciptaannya. Aku mau ajak teman-teman untuk nyanyi lagu ini sebagai bukti penyembahan kita untuk Tuhan, bukti pujian syukur kita untuk Tuhan.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu pada kami Bapa, sehingga kami bisa beribadah pada sore hari ini. Semua karena anugerah-Mu saja Bapa. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap hati kami, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Berkati agar firman yang tertuang bisa kami terima, bisa menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Biarkan kami, anak-anak muda-Mu, hidup dengan memegang firman-Mu dan hanya berpegang padamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terus berkati setiap kami, siapkan hati kami ya Tuhan, untuk terus membuka hati untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Lama sekali kita tidak berjumpa ya. Semoga teman-teman semua di Master Plan tetap dalam keadaan yang baik ya. Sekalipun I don't know in Jakarta karena saya udah di Bali, tapi semoga kondisi di sana tidak membuat teman-teman secara rohani menurun, atau mungkin baik secara lahiriah juga teman-teman mungkin sedang struggling, but saya percaya Tuhan sertai kita semua ya. Oke, anyway, terima kasih Randy untuk kepercayaannya karena mengundang saya untuk bisa sharing sama teman-teman secara online, but I feel grateful for that. Dan hari ini saya akan bawakan satu pemaparan firman Tuhan mengenai Yusuf ya, karena temanya tentang overcoming temptation, dan saya dapat bagian untuk membawa atau membagikan sedikit pelajaran dari kisah Yusuf. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Sekalipun mungkin ada di antara kami yang sedang berjuang, sedang bergumul dalam kehidupan ini, baik itu secara lahiriah maupun secara rohani, kami sedang struggling dan berusaha untuk semakin kuat Tuhan, semakin mampu menghadapi persoalan hidup kami, pergumulan kami. Tuhan, tolong kami tahu Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang sanggup untuk memimpin kami untuk mencapai kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah habis. Terima kasih buat pengampunan bagi kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar bagaimana kami mengatasi godaan, khususnya karena dosa Tuhan. Biar firman yang sebentar kami akan dengar boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau dapati kami sebagai anak muda yang menyenangkan Engkau, yang berkenan di hadapan Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami, biar firman ini boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, teman-teman, ada yang suka nonton bola atau basketball? And I believe some of you guys cinta olahraga ya. Saya suka sekali nonton bola dan basket, just two sports ya, dua olahraga itu aja. Dan ada satu atlet yang paling saya senang ya, kalau di sepak bola itu Cristiano Ronaldo. Kalau di basketball saya suka sekali dengan Stephen Curry ya. Bagaimana melihat pencapaian-pencapaian yang mereka lakukan dalam bidang olahraga membuat saya kayak wow, these guys are amazing gitu. Tapi pencapaian yang mereka dapatkan, pencapaian yang mereka raih, itu tidak terjadi hanya ketika momen ketika mereka sedang bertanding, lalu tiba-tiba menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang keluar sebagai juara atau jawara atau pemenang, baik di Liga Champions atau NBA Championship, you know. It happen, itu terjadi karena mereka punya persiapan yang matang, karena mereka punya suatu long preparation yang mereka jalani secara konsisten dan dengan disiplin yang tinggi, akhirnya mereka keluar sebagai seorang yang menang, menjadi seorang juara atau pemenang dari kompetisi atau pertandingan tersebut. Nah, hal yang sama sebenarnya terjadi dalam kehidupan Yusuf.
kalau kita melihat bahwa oh ya, Yusuf mendapatkan pencobaan atau godaan dari istri Potifar, kemudian berhasil mengatasi godaan tersebut, and then overcoming the temptation, then he become a winner, yang menjadi seorang pemenang. Tapi apa yang Yusuf capai dari fase atau proses kehidupan melewati godaan yang dialami dari istri Potifar itu bukan pencapaian semata-mata karena saat momen itu terjadi kemudian Yusuf mendapatkan suatu power atau kekuatan dari dalam dirinya bahwa oh ya, I can overcome this, I can go through this and then done, win. No, it's not like that. Itu bukan karena hal seperti itu, tapi karena ada persiapan yang sebenarnya secara sadar maupun tidak sadar Yusuf alami dari sejak masa mudanya, dari sejak dia masih tinggal di rumah keluarganya bersama dengan Yakub. Godaan yang Yusuf alami atau yang terjadi dalam kehidupan Yusuf itu bukan godaan yang hanya terjadi 1 atau 2 kali, tapi sebenarnya kalau kita baca di Kejadian pasal 39, it happened secara konsisten terus-menerus terjadi, khususnya karena istri Potifar tertarik kepada Yusuf yang masih muda. Ya, jadi godaannya ini secara seksual ya. Kalau teman-teman pernah baca, and I believe kalian pernah dengar cerita tentang Yusuf ini. Nah, ini kan godaan secara seksual. Jadi Yusuf secara berkala, secara konsisten mengalami godaan-godaan dari istri Potifar untuk diajak melakukan hubungan seks seperti itu. Tetapi Yusuf berhasil menang mengatasi hal itu. That's the end of the story ya, dari temptation tersebut. Padahal sebenarnya Yusuf yang seorang budak ya, itu kan nggak punya pengharapan. Saya nggak punya harapan, nggak punya peluang untuk punya kehidupan yang lebih baik selain dari menjadi budak dari seorang yang bernama Potifar. Kalau kita berpikir secara rasional, secara logik, I don't know ya, maksudnya I believe ini happen ya di banyak kehidupan anak-anak muda ketika dalam keadaan yang sukar, keadaan yang terjepit, kemudian ada satu hal yang come up gitu ya, muncul, sekalipun kita tahu itu salah ya, mungkin itu dosa, tapi karena kita berpikir bahwa this can get me out of this trouble, maksudnya this miserable life. Yusuf bisa saja punya peluang yang lebih baik ketika dia saya mau tidur berhubungan seks dengan istri Potifar supaya paling tidak saya tidak hanya sekedar menjadi budak. Mungkin saja saya dapat pelayanan yang lebih baik karena bisa saja istri Potifar berbicara dengan Potifarnya untuk mengangkat saya bukan dari sekedar budak saja, tapi jadi orang yang punya posisi yang lebih atau punya fasilitas yang lebih, atau mungkin saya bisa punya pelayan atau punya hamba yang lain untuk saya suruh melakukan ini, melakukan itu di rumah itu. Jadi bukan saya yang handle all the jobs gitu. Mungkin saja di situ ada peluang, ada possibility bagi Yusuf untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ketika dia putuskan untuk saat itu, jika dia putuskan untuk I will just do it, nobody knows. Tapi Yusuf tidak melakukan hal itu. Yusuf tidak tergoda, tidak terjatuh dalam godaan yang mungkin kelihatannya secara jasmani menyenangkan, atau secara peluang kehidupannya ya bisa bahkan lebih baik, kehidupan yang lebih baik dari sekedar menjadi budak. But he didn't do it, dan dia nggak jatuh dalam godaan tersebut. Dan itu bukan terjadi atau bukan dilakukan atau bukan dicapai secara berhasil oleh Yusuf, bukan keadaan sesaat dan tiba-tiba saya tidak akan melakukan itu, tapi karena Yusuf punya hal-hal yang diyakini dalam masa mudanya dan kemudian dipraktekkan atau dilakukan dalam masa mudanya. Nah, hari ini saya akan bahas bagaimana sih Yusuf bisa menang mengatasi godaan atau pencobaan tersebut hanya karena 2 hal saja, hanya karena apa yang ia percayai, ia yakini, dan apa yang ia lakukan atau dia praktekkan. So, based on what the beliefs, and then based on what the application of the beliefs, apa yang dia aplikasikan dari apa yang dia yakini. Ya, saya akan bahas dari dua poin besar tersebut, and then saya akan coba jabarkan apa saja yang Yusuf yakini sehingga bisa membantu Yusuf mengatasi pencobaan atau godaan tersebut dalam konteks ini secara seksual. Yang pertama, ya, Yusuf percaya pada apa yang benar dan apa yang salah.
dan bertindak melawan yang salah. Jadi Yusuf bedain. Yusuf bisa tahu nih, oh this is right, this is wrong. And I will stand against the wrong. Ini salah, ini benar, dan saya akan melawan apa yang salah. Itu kita bisa dari mana ya? Kita nggak bisa mengabaikan kisah-kisah atau kejadian peristiwa sebelumnya ya, yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Bahwa bagaimana ketika Yusuf melihat apa yang salah dari yang kakak-kakaknya lakukan, Yusuf tidak berdiam diri lalu ikut terlibat di dalamnya, tapi Yusuf melaporkan atau mengadukan hal tersebut ke ayahnya, kepada Yakub. Ya memang sih kesannya seperti ini orang tukang ngadu banget gitu, tapi look, the point is, he knows what is right, and he choose to do what is right. He believes what is right, he knows what is right, he knows what is wrong. Dia tahu mana yang salah, dia tahu mana yang salah, dia percaya dia tahu mana yang salah, dia tahu apa yang benar, dia percaya apa yang benar, dan dia melakukan apa yang benar. Bukan sekedar jadi seorang tukang ngadu di rumahnya ya. Nah, hal ini tidak luput dari kehidupan Yakub sendiri yang sebenarnya punya pengalaman yang baru dengan Tuhan dalam kehidupan Yakub. Jadi ada pengaruh ayahnya sebenarnya. Yakub punya hubungan atau bergaul dengan Tuhan, akhirnya berdampak kepada anak-anaknya sebenarnya. Tapi Yusuf yang lebih memahami bahwa pentingnya hidup takut akan Tuhan, berkenan di depan Tuhan, sehingga Yusuf bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, dan memutuskan untuk melakukan apa yang benar dan bukan melakukan apa yang salah. Dia bersedia untuk bertindak melawan kesalahan, ya, bahkan di dalam keluarga sendiri. Ya, can you imagine? Being the only one, ya, among the children, di antara anak-anaknya Yakub, being the only one who stand on what is right, yang kayak okay, these guys are bad, they are doing wrong, I will do what is right. Bukan semata-mata karena dia pengen dapat perhatian ayahnya bahwa ini anak bisa gue percaya nih, oh ini anak bagus nih. No, I believe apa yang Yusuf lakukan di situ bukan untuk mencuri hati ayahnya, tapi karena dia tahu bahwa dia harus melakukan apa yang benar, bukan melakukan apa yang salah. Ya, itu yang pertama, apa yang diyakini Yusuf adalah bahwa Yusuf percaya pada apa yang benar dan yang salah, dan bertindak melawan yang salah. Oke, apa yang Yusuf yakini? Yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan menyertainya. Keyakinan Yusuf bahwa ada Tuhan bersama dengan dia, which is the presence of God, was with him, then he decided not to do what is wrong, karena Yusuf tahu ada Tuhan di situ, ada Tuhan yang bersama dengan dia. Kalau kita baca di Kejadian pasal 39 1-6, teman-teman bisa baca ya, Yusuf bahkan sebagai budak ya, kemudian menjadi pelayan di rumah Potifar, Yusuf percaya bahwa ada Tuhan yang beserta dengan dia. Ya. Dia tidak tidak karena tekanan hidupnya tidak membuat dia kemana Tuhan? Mungkin Tuhan sudah tidak ada, mungkin Tuhan tidak ada. Tidak membuat Yusuf berpikir seperti itu. Dalam keadaan yang berat, dia menerima situasinya, dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia sadar Tuhan ada bersama-sama dengan dia, menyertai dia, memberkati dia. Kalau kita lihat ya kehidupan Yusuf bertindak dengan iman. Yusuf mengakui ada tangan Tuhan dalam hidupnya. Nah sebenarnya kalau teman-teman ditanya, apa sih kehidupan yang takut akan Tuhan? Simple. Kehidupan yang takut akan Tuhan itu mudah sekali diartikan, adalah kehidupan yang sadar bahwa Tuhan itu omnipresence, maha hadir, dan dia ada. Bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita. So, kalau kamu sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan kamu dan saya, tidak mungkin kita berani berbuat dosa. Iya nggak? Saya dulu pernah ditanya sama salah satu anak muda di gereja, dulu sekali lama dia bertanya sama saya, kok sebenarnya boleh nggak sih kalau dia menyebutkan suatu hal dosa lah, kesalahan gitu. Kenapa sih semua serba nggak boleh? Tapi boleh kan? Maksudnya boleh nggak sih sebenarnya melakukan ini gitu? Ya adalah sebuah dosa. Saya yakin pertanyaan dia sebenarnya untuk mencari pembenaran akan apa yang sebenarnya dia sudah lakukan atau sedang dia ingin lakukan. Lalu pertanyaan saya tanya balik, menurut kamu Tuhan bisa lihat gak
semua yang kita lakukan. Kalau menurut kamu Tuhan nggak bisa lihat, silahkan lakukan. Silahkan kalau menurut kamu Tuhan nggak ada dan nggak bisa ngeliat apa yang kamu lakukan, ya go ahead, just do whatever you want to do. Takut akan Tuhan artinya sadar bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan melihat. Yusuf memahami ini, bahwa ada Tuhan yang menyertai dia, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Sehingga Yusuf memutuskan untuk tetap melakukan apa yang benar, bukan malah jatuh dan melakukan apa yang salah. Yusuf menghormati keberadaan Tuhan. Yusuf menghargai kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Yusuf menyadari ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Berapa banyak di antara kita yang tidak menghargai kehadiran dan keberadaan Tuhan, sehingga dalam hidup kita salah-salah. Kita terus berbuat dosa, kita terus melakukan apa yang salah, dan seolah-olah bahwa oh ya Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak lihat. Pathetic, hidup yang sangat menyedihkan sebagai seorang Kristen kalau kita terus melakukan hal yang salah hanya karena kita berpikir bahwa Tuhan tidak tahu dan Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan. Yang ketiga, apa yang Yusuf yakini? Apa yang Yusuf percayai? Ya, dia percaya, Yusuf yakini bahwa dia harus menjadi orang yang bisa dipercaya, karena pada saat itu ia berada dalam posisi kepercayaan. Kalau kita baca Kejadian pasal 39 8-9, ya kita buka deh. Kejadian 39 8-9 bilang begini. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? So, imagine, Yusuf dipercaya oleh Potifar. Yang pertama, Yusuf yakin. Apa yang Yusuf yakini? Yang pertama, Yusuf percaya pada apa yang benar dan apa yang salah, dan dia bertindak melawan apa yang salah. Yang kedua, Yusuf yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Yang ketiga, apa yang menjadi keyakinan Yusuf? Bahwa dia harus bisa menjadi orang yang memang dapat dipercaya. Sehingga karena Yusuf yakin hal itu, dia tidak mungkin membuat dirinya menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Karena dia telah dipercayakan oleh Potifar akan sisi rumahnya, kecuali istrinya, istri dari Potifar. Sebagai orang yang berkarakter, dia menganggap serius kepercayaan yang diberikan Potifar kepadanya dan memiliki alasan untuk membuktikan bahwa dia dapat dipercaya. Coba bayangin, ada nggak orang muda seperti Yusuf di zaman sekarang? Ya, mungkin ada, tapi nggak banyak. Dan saya rasa kita harus jadi salah satunya yang seperti Yusuf. Sehingga kita bisa membuktikan bahwa hidup kita ini layak dipercaya, bukan hanya oleh manusia atau seorang yang memberikan tanggung jawab kepada kita sebagai manusia, sebagai seorang yang diberikan kepercayaan, tetapi layak dipercaya oleh Tuhan bahwa memang kita ini adalah orang-orang yang dipilihnya, bukan sekedar untuk diselamatkan, tetapi bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan keselamatan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Apakah kita layak dipercayakan Injil ini yang begitu mulia tentang keselamatan, sehingga kita bisa menjadi orang yang memberitakan Injil? Panggilan untuk memberitakan Injil itu bukan hanya bagi pendeta atau pastor atau preacher atau misionaris atau penginjil. Panggilan untuk memberitakan Injil itu berlaku secara general dan secara khusus kepada orang-orang yang telah diselamatkan dan yang percaya kepada Yesus. Ya, kita harus bisa menjadi orang-orang yang dipercaya, khususnya oleh Tuhan. Oke, yang keempat, apa yang Yusuf yakini? Ya, ini yang Yusuf yakini yang keempat. Dia percaya atau dia yakin bahwa dosa adalah dosa, dan dosa adalah sesuatu yang jahat. Ya, Kejadian 39 ayat 9 bilang begini. Saya ambil bagian yang keduanya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya. Jadi Yusuf tahu bahwa dosa adalah sebuah kejahatan. Dan Yusuf nggak boleh melakukan apa yang jahat. Dan dia yakini bahwa dia harus hidup untuk melakukan apa yang benar, bukan melakukan apa yang jahat. Dosa itu menarik. Tetapi jangan lupa dosa adalah sebuah kejahatan. Dosa bisa terjadi ketika kita mengecilkannya atau kita melihatnya bukan suatu hal yang jahat.
atau kita merasionalisasikannya sebagai tidak terlalu buruk untuk dilakukan. Bahaya. Kalau kita sudah punya pola pikir yang salah, ya, wrong mindset, wrong perception, wrong paradigm, itu akan akan memimpin kita kepada kehidupan yang salah. Why? Because kita misleading karena kita salah memahami, salah memaknai. It's not really bad to do this. Ini nggak terlalu buruk melakukan ini. Ini bukan sebuah kejahatan. No, tapi Yusuf menganggap serius tentang dosa. Bahwa dosa adalah dosa dan dosa adalah sebuah kejahatan. Karena Yusuf menganggap serius akan hal ini, maka Yusuf memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa seringkali kita jatuh dalam dosa? Karena kita nggak serius menganggap dosa sebagai sebuah kejahatan. Kita pikir dosa hanyalah sebuah kesalahan dan bukan kejahatan. No wonder, nggak heran banyak orang terus berbuat dosa karena berpikir hanya, this is just a mistake. Everybody makes mistake. No, sin is sin. Dosa adalah dosa, and sin is evil. Dosa adalah kejahatan. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, apa yang Yusuf yakini? Kenapa Yusuf akhirnya bisa menang atas godaan ini, atas pencobaan ini, atas this temptation? Dia percaya bahwa dosa adalah melawan Tuhan. Dia percaya bahwa ketika seorang berbuat dosa berarti dia melawan Tuhan. Seperti yang tadi tertulis di ayat 9, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Karena Yusuf menganggap serius bahwa dosa artinya adalah melawan Allah, melawan Tuhan, Yusuf tidak melakukannya. Karena dia tahu Allah menyertai dia, bahwa Allah ada dan tidak mungkin dia mau berbuat sesuatu yang melawan Allah, melawan Tuhan. Kenapa masih banyak orang terus berbuat dosa? Bukan hanya karena dia menganggap dosa sebagai sebuah kesalahan, tetapi karena dia tidak menganggap serius bahwa dosa itu artinya melawan Allah. The sin is against God. Bahwa apa yang kita lakukan dari dosa atau dosa yang kita lakukan itu melawan Allah. Ya. Kita harus melihat kehidupan kita tuh sebagai orang yang diselamatkan, ditebus dosanya, dibayar lunas dengan darah yang mahal. Sehingga kita jadi orang-orang yang tahu diri. Tahu diri bahwa aku diselamatkan bukan untuk bisa bebas berbuat dosa. Aku dapat anugerahnya bukan untuk bebas berdosa, tapi aku diselamatkan. Aku terima anugerah sehingga aku harus hidup takut akan Allah. Sehingga aku tahu bahwa aku harus menjadi anugerahnya karena dosa, upah dosa itu adalah maut. Dan dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan dosa itu artinya melawan Allah. Kalau seorang nggak taking serious about sin, ya dia akan hidup asal-asalan sekalipun dia adalah orang Kristen. Ketika seorang tidak menganggap serius akan dosa, saya yakin orang tersebut juga tidak menganggap serius akan pengampunan dosa. Karena taking it easy, berarti kita juga, kalau kita juga taking the sin as an easy stuff, maka kita juga menganggap keselamatan sebagai easy stuff. Pengorbanan Yesus sebagai something that is easy, cheap. Padahal kan nggak begitu, ya. So, itu yang Yusuf yakini, poin yang kelima. Poin yang keenam dari apa yang diyakini. Dia percaya bahwa kemurnian lebih penting daripada promosi, kenyamanan, kenikmatan, atau peluang-peluang lain yang dia bisa dapatkan. Kejadian 39 ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Udah dipegang bajunya, diajak tidur, tapi Yusuf pilih tinggalin bajunya dan pergi keluar. Kalau Yusuf putuskan tidur saat itu bareng istri Potifar, which is saat itu Alkitab mencatat tidak ada siapapun di rumah, Yusuf pertama menikmati tentu kenikmatan secara jasmani, secara lahiriah. Yang kedua, Yusuf bisa saja kan minta kepada Potifar, please give me this, please give me that, please do this for me, please do this for me, and then I can do this for you. Bargain. Ada
tawar-menawar di situ yang bisa saja menguntungkan Yusuf. Tapi Yusuf putuskan, oh no. Purity, kemurnian, lebih penting dari sekedar kenyamanan, dari sekedar promosi, dari sekedar hal-hal yang baik, yang menarik baginya. Seandainya kita bisa seperti Yusuf, saya rasa Tuhan akan bangga sama kita. Berapa banyak di antara kita, atau di antara orang yang kita kenal, yang menjual dirinya kepada dosa hanya untuk mendapatkan kenikmatan hidup, kekayaan, kenyamanan, keamanan, tanpa lupa akan kehidupan yang akan datang nanti. Ada kehidupan di balik kehidupan yang sekarang. Balik lagi, karena orang tidak menganggap serius akan kehidupan ini, akan keselamatan, akan dosa. Ya, tetapi Yusuf mengajarkan dari kehidupannya, memberikan pelajaran kepada kita bahwa he was serious about sin. Bahwa dia serius akan dosa ini, bahwa dosa ini pelanggaran terhadap hukum Allah, bahwa dosa ini melawan Allah, bahwa dosa ini akan membuat dirinya melakukan yang jahat di mata Allah. Nah, itu Yusuf, itu apa yang dia yakini. Lalu apa yang dia buat, ya kan? Poin yang pertama soal keyakinannya, poin yang kedua soal apa yang dilakukan atau perilakunya. And this is what Joseph did, ya. Yang pertama, Yusuf menetapkan batas untuk menghindari dosa secara daging, secara lahiriah. Dia menolak untuk menghabiskan waktu dengan istri Potifar. Kejadian 39:10 bilang begini, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Can you imagine? Day by day. Tapi Yusuf decided untuk tidak terus berada bersama-sama dengan istri Potifar. You know, apa yang kamu yakini, let's say we have all the beliefs, kita punya keyakinan yang Yusuf yakini. Tapi kalau kita decided, kita putuskan untuk tetap stay around the sin, useless. Sama aja. Kita harus putuskan, oh this is the line, and I should not cross the line. Baru itu kita bisa menang atas godaan dosa. Lah, kalau kita, oh ya aku percaya, tapi kita masih terus stick around with the sin, stay around with the sin, bahkan mungkin bargaining, ya tarik ulur dengan dosa, ya useless. At the end you will fall. At the end kamu bakal jatuh. Kita bakal jatuh kalau kita terus stick around, play around with the sin. Make the line. Do not cross the line. Jika tidak ingin terbakar, jangan bermain api. Ya kan? Yusuf tahu dia bisa jatuh. Jadi dia putuskan untuk tidak bermain api. Tahu diri, semua orang itu rentan berbuat dosa. Orang yang tertarik pada kekudusan tidak akan mencoba melihat seberapa dekat dia dengan dosa atau dengan kejahatan. Ya, kalau kamu nggak punya interest untuk hidup kudus, pasti kamu akan hidup berbuat dosa. Tapi kalau kamu, gimana ya bisa orang tertarik untuk hidup kudus tuh, kalau kamu menikmati kekudusan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, pasti kamu akan berusaha untuk terus hidup kudus. Karena, wow, there is beauty in the relationship with God. Yang the world cannot trade with anything. Yang dunia nggak bisa tukar atau tawarkan. Yang bisa menggantikan the joy, the beauty of the presence of God. Yang dimana kamu bangun pagi atau kamu dalam perjalanan, dalam pekerjaan kamu recognize, kamu acknowledge kehadiran Tuhan. And then you want to maintain the relationship with God. Tetapkan batasan untuk melindungi diri kamu dari kejatuhan akan dosa, ya. Jadi bukan cuma punya keyakinan ini, tapi kamu masih stick around with the sin. Nah, seperti Yusuf, dia putuskan untuk tidak bermain api, ya. Yang kedua, Yusuf putuskan untuk lari dari jebakan, ya.
bukan cuma sekedar memutuskan untuk nggak deket-deket, tapi ketika hal itu udah sampai menjangkau Yusuf decided to run away, to move. Istri Potifar melanggar batas Yusuf, karena Yusuf terus menolak, ya. He made the line. Tapi si Potifar akhirnya, ya, ngegas gitulah ya. Narik jubah Yusuf. Tapi Yusuf bisa tuh melakukan apa ya, seperti yang di 2 Timotius pasal 2:22 katakan ya. Ini 2 Timotius 2:22 bilang gini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, ini ayat jauh sih di Perjanjian Baru, tapi Yusuf kasih pelajaran yang mengkonfirmasi apa yang Paulus katakan kepada Timotius untuk jauhi nafsu orang muda. Tapi Yusuf mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Oke, implementasi dalam kehidupan kita sekarang sebagai komunitas, you need community. Kamu butuh orang lain, orang-orang yang sama-sama mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Sama-sama berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saat itu Yusuf memang sendirian, dan dia bisa menang. Tapi nggak banyak orang di masa sekarang yang bisa menang ketika dia sendirian. Makanya kamu perlu orang lain, kamu perlu mentor, kamu perlu kakak rohani, bapak rohani, kamu perlu teman-teman, orang-orang yang punya purity, orang-orang yang punya integrity, orang-orang yang punya semangat untuk hidup buat Tuhan. You know, in this world nowadays, ya, you cannot be alone. Kamu nggak bisa sendiri untuk fight the battle. You need someone else. You need God, yes of course. Then you need church. Kamu butuh gerejanya, kamu butuh orang-orang yang takut Tuhan untuk sama-sama, saling menopang. Yusuf kasih kita banyak pelajaran. Saya jabarin tadi ada 6 poin dari apa yang dia yakini, dan ada 2 poin dari apa yang dia lakukan. Saya akan sebutin lagi beberapa poin ini supaya teman-teman pahamin. Jadi bagaimana Yusuf bisa menang dari godaan tersebut? Karena Yusuf punya keyakinan, dan Yusuf punya perilaku atau tindakan yang ia lakukan berdasarkan dari apa yang dia yakini. Nah, apa yang Yusuf yakini? Yang pertama, Yusuf percaya pada apa yang benar dan yang salah, dan bertindak melawan yang salah. Yang kedua, Yusuf percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Yang ketiga, Yusuf percaya bahwa dia harus bisa membuktikan bahwa dia orang yang dapat dipercaya saat itu dalam konteks oleh si Potifar. Sehingga dia akan berusaha untuk hidup benar supaya dia terus mendapatkan kepercayaan itu. Yang keempat, Yusuf percaya bahwa dosa adalah dosa dan sesuatu yang jahat. Bahwa dosa adalah sebuah kejahatan. Yusuf taking serious about the sin. Yang kelima adalah dia percaya bahwa dosa artinya melawan Tuhan, melawan Allah. Again, sekali lagi, Yusuf taking serious about the sin. Yusuf tidak main-main soal dosa. Bukan hanya dosa adalah kejahatan, tetapi dosa adalah melawan Tuhan. Yang keenam, apa yang Yusuf yakini? Yusuf percaya bahwa kemurnian atau purity, ya, lebih penting dari sekedar promosi, kenikmatan, kenyamanan, keindahan dunia atau daging. Yusuf stick to that beliefs. Kemudian dari based on what he does, ada apa yang dia lakukan, ya, Yusuf menetapkan batas untuk menghindari dosa. Yusuf buat line di situ. Yang kedua, Yusuf lari ketika dosa itu sudah mendekatinya. Jadi jangan cuma punya keyakinan seperti Yusuf, tapi lakukan juga. Make the line. And then if the sin is too close to you, go run away. Jangan merasa diri kuat. And then nowadays, kamu bisa punya community, strong community, orang-orang yang ada di sekitar kamu yang bisa support kamu, nopang kamu, ingetin kamu terus, doa bareng, bertumbuh sama-sama, berjuang sama-sama, dan akhirnya mencapai kemenangan bersama-sama. Ya, semangat melawan godaan, melawan all the temptation yang ada di bumi. We live on earth, kita hidup di bumi, kita masih daging, kita masih rentan terhadap dosa dan kesalahan. Kalau kamu hari ini ada buat dosa, khususnya dalam konteks ini dosa percabulan, ya, seperti yang berusaha untuk menggoda Yusuf, tapi Yusuf menang. Saya berdoa kamu bisa mengatasi hal ini, ya, minta ampun sama Tuhan dan minta Roh Kudus tolong beri kamu kekuatan, kemampuan untuk menghadapi.
Ya, cara menang kamu yang paling simpel adalah mulai dengan doa dan baca firman. Ya, biar firman itu yang menguatkan. Yusuf punya kebiasaan waktu dia di rumah keluarganya bersama dengan Yakub. Pertama, dia melihat sosok Yakub sebagai orang yang berdoa Allah. Yang kedua, Yusuf, saya yakin dia melakukan apa yang ayahnya Yakub lakukan atau Yakub lakukan. Sehingga Yusuf punya kebiasaan-kebiasaan atau persiapan sepanjang hidupnya yang membuat dia bisa bertahan dalam segala hal kehidupan yang dia alami, proses yang berat tersebut, bahkan terhadap dosa atau godaan yang dia alami di rumah Potifar. So, maintain your relationship with God, ya. Build, terus bangun mesbah kamu setiap hari dengan Tuhan. You know, in everything you do, apapun yang kamu lakukan, always believe, always know that God is with you. Ya, Tuhan ada sama-sama kamu. Oke, Tuhan berkati. Tetap semangat, yuk kita doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pelajaran buat kami dapatkan dari kisah Yusuf. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus kuatkan dan mampukan kami. Kalau ada di antara kami yang masih jatuh dalam dosa, percabulan, perzinahan, Tuhan ampuni kami bersalah di hadapan Engkau. Ampuni kalau kami nggak serius menganggap dosa sebagai sebuah kejahatan dan melawan Tuhan. Forgive us for all our sins. We need your grace. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan, and we need your power, we need your guidance, we need your mercy, your grace to strengthen us day by day, supaya demi hari kami bisa lewatin kehidupan kami Tuhan. And for all of us yang sedang struggling Tuhan beri kekuatan, kemampuan lebih lagi untuk kami bisa hidup kudus. So we live based on your holiness, and then we live a pure life, sehingga kami stick to the purity dan bukan kepada dosa Tuhan. Berkati teman-teman di master planning, whatever they do Tuhan, apa yang mereka lakukan, apa menjadi mimpi mereka, cita mereka, apa yang mereka sedang kerja dan lakukan Tuhan, sertai Tuhan, tolong. Berkati Randy, berkati semua pengurus, ketua, Tuhan, semua sel group atau komsel yang mungkin ada, Tuhan juga berkati all the leaders, all the servants of God yang terlibat dalam plan ini, Tuhan berkati, dan semua jemaat Tuhan di Master Plan Tuhan tolong, Tuhan serta Tuhan berkati. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami di hari mendatang Tuhan, tapi one thing that we believe, one thing that we know, satu hal yang kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Thank you for all you've done. Thank you for everything you've done. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Okay guys, God bless you. Bye-bye. It looks like an empty grave. Fear looks like a giant slain. Trials look like gifts of grace. When I look to Jesus, failure's bound to victory. Sin has lost its hold on me. Endless love is all I see when I look to Jesus. Crashing now, chains are broken on the ground. Yeah, what can stand against us now when we look to Jesus?